Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhanana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sallallahu alaihi. Jemaah salat Jumat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang berbahagia ini dan bersimpuh di hadapannya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menuntun kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tetap istiqomah dan memiliki kesadaran dalam melaksanakan ajaran Islam. Pada hari Jumat yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kami berwasiat kepada pribadi kami sendiri, juga kepada para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jemaah salat Jumat hafizakumullah. Al-Alamah As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya yang berjudul Sabilul Iddikar wal Iktibar bima yamuru bil insan wa yanqadli lahu minal amal menjelaskan tentang 5 golongan orang yang dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah sebagai berikut. Golongan pertama adalah orang yang suka melalaikan sholat. Sholat merupakan amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka jika salatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil, dan jika salatnya buruk, sungguh ia telah gagal dan rugi. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu menjaga salat kita dengan baik. Dalam keadaan seperti apapun, salat 5 waktu khususnya tidak boleh kita tinggalkan. Prinsip ini hendaknya juga berlaku untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya keluarga kita sendiri. Sebab ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari ancaman siksa api neraka. Salat menjadi hal utama untuk bisa selamat dari api neraka. Maka barang siapa ibadah salatnya sangat buruk, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Golongan kedua, mereka yang suka mengonsumsi minuman keras. Minum minuman keras hukumnya jelas haram. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut, kullu muskirin khamar wa kullu khamrin haram. Artinya, semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram. Para pecandu minuman keras juga disebut dengan para pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tapi juga orang lain. Sering kita mendengar kecelakaan lalu lintas akibat pengendara mabuk. Sering pula kita mendengar atau membaca berita-berita di media bahwa seseorang tewas akibat ditikam dengan pisau oleh seorang pemabuk. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa tidak hanya minuman keras saja yang membahayakan kesehatan mental manusia,
tetapi juga penyalahgunaan obat-obat bius atau yang dikenal dengan narkoba. Hukum mengkonsumsi narkoba sama dengan minuman-minuman keras, yakni sama-sama haram. Maka barang siapa tidak bisa berhenti dari konsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba, dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jemaah salat Jumat hafizakumullah. Golongan ketiga, mereka yang durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua hukumnya haram dan termasuk dosa besar setelah syirik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Anas sebagai berikut. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-kabair qala isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wa syahadatuz zur. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh seorang dan kesaksian palsu. Sangat masuk akal. Perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, khususnya terhadap ibu, merupakan dosa besar. Hal ini disebabkan karena kelahiran anak manusia ke dunia ini melalui mereka dengan segala jerih payah, risiko, dan tanggung jawab dunia akhirat yang sangat besar. Perintah berbakti kepada orang tua merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14 sebagai berikut. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an yashkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada akulah kalian akan kembali. Oleh karena itu, jika seorang selalu durhaka kepada kedua orang tua dan tidak mau menerima nasihat dari siapapun untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anak atau orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jemaah salat Jumat hafizakumullah. Golongan keempat, mereka yang suka menyusahkan atau menzalimi muslim lainnya. Menzalimi orang lain memang bukan persoalan sepele. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhitungkan perbuatan zalim yang dilakukan seseorang terhadap seorang lainnya, apalagi sesama muslim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis marfu yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai berikut. Wa amma zulmu alladzi la yatrukuhu Allah fa zulmul ibad ba'dihim ba'dhan hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Artinya, adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Di antara perbuatan-perbuatan zalim manusia kepada manusia lainnya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang berbagai kezaliman yang dapat mengakibatkan kebangkrutan di akhirat, yakni mencaci maki orang lain, menuduh dan memfitnah orang lain, memakan harta orang lain atau korupsi, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Oleh karena itu, jika seorang selalu menzalimi orang lain tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya berhenti, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jemaah salat Jumat hafizakumullah. Golongan kelima, mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar berbagai kekejian dan tidak mau bertobat. Kita sering mendengar istilah molimu dalam bahasa Jawa yang maksudnya ada perbuatan dosa dengan inisial 5M, yakni yang pertama madon atau yang biasa disebut berzina atau main perempuan. Yang kedua, mendem, yaitu mabuk-mabukan. Yang ketiga, main atau berjudi. Yang keempat, madat atau mencandu narkoba. Dan yang kelima, maling atau mencuri atau korupsi. Kelima hal ini merupakan perbuatan maksiat dan keharamannya sangat jelas ditunjukkan di dalam Al-Quran. Dalil tentang haramnya berzina ada dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalil tentang haramnya mabuk dan madat dan judi ada dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, "Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi,
berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Sedangkan dalil tentang haramnya mencuri ada dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, "Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kamu atau sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa selalu melakukan dosa-dosa seperti tersebut di atas tanpa bisa diingatkan oleh siapapun supaya bertobat, maka orang seperti itu dikhawatirkan hidupnya akan berakhir dengan su'ul khatimah. Jemaah salat Jumat hafizakumullah. Kita semua berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjauhi dosa-dosa sebagaimana disebutkan di atas. Siapapun dari kita tentu menginginkan dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiada henti agar kita semua diberinya husnul khatimah dan jauhkan sejauhnya dari su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ja'alna Allah wa iyyakum minal faizin al-amin wa dakhalna wa iyyakum fi zumratil ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa a'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa tanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warḍallahu ma'al khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatu sahabati wat tabi'in wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wansur ibadikal muwahhidiyah wansur man nasara ad-din wansur man khazal al-muslimin wa dammir a'da ad-din wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma rfa' 'anna al-bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.